Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, semoga sehat, bahagia, dan berkah. Perkenalkan, nama saya Risma Sari sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Al-Khairiyah Kota Tasikmalaya. Sekarang menjadi mahasiswa PPG Daljab di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 2703025364. Insya Allah sekarang saya mau mengajar di kelas 10 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar ya, kurang komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu akan cek dulu, takutnya masih kotor karena anadopatu itu membersihkan itu sebagian dari iman. Bagaimana kabarnya? Sehat? Bahagia? Oke, semoga kita semua ada dalam keberkahan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Dan rapi. Ya. Sakit. Salma Salimah. Hadir. Sena. Ya, semuanya berarti yang tidak hadir buat. Nah, sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu ke siapa? Semuanya siap untuk belajar? Siap. Apalagi sekarang mau hari santri. Allah. Apa itu yang kemarin pelajaran Subuh Iman? Tentang cabang-cabang iman. Coba berikan contoh bantu orang tua ada. Berdiri, berikan contoh. Contoh iman membantu orang tua adalah ketika kita disuruh oleh orang tua dan kita harus nurut, jangan mengatakan akan nanti atau seperti itu. Karena ada dalam Al-Qur'annya. Iya. Betul? Tepuk tangan untuk aja. Nah, sekarang dari perempuannya nih, siapa nih? Coba berikan contoh menyayangi teman. Kali ini ya akan menjelaskan tentang menjalani hidup dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, dan takabur dan hasad. Ya, sebelum kalian mempelajari ini harus tahu apa sih tujuannya kita mempelajari pelajaran ini. Yang pertama, tujuannya setelah mempelajari pelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis pengertian dalil contoh perilaku berpoya-poya. Tepuk P5. Religius, nasionalis, mandiri, integritas, otonomi. Semangat ya, jadi harus seperti itu. Sopik semuanya, sopik. Sebelumnya, kalian tahu ini apa? Gambar apa? Ya, ini gambar siapa? Cinta mana? Gambar bukan. Wah, apa lagi ini gambar apa? Yang ini? Perundungan atau membuli. Oke. Menjalani hidup dengan menghindari berpoya-poya. Ria, sum'ah, dan takabur ya. Jadi kita itu harus bisa menjalani hidup ya. Selain kita sholat, selain kita zakat, selain kita berpuasa, maka kita juga harus bisa menjalani hidup dengan menghindari berpoya-poya,
di suatu wilayah itu ada yang sedang kesusahan untuk Ya. butuh bantuan kita bagaimana? Nah, ini contoh sikap berpoya-poya. Yang pertama ada mengamburkan doa. Coba dibaca. Yang pertama, yang kedua, yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ciri-ciri contoh perilaku sum'a. Coba yang untuk itu. Yang pertama yang keras. Yang pertama, Menceritakan amal baik secara sengaja. Seseorang yang selalu bersedekah lalu menceritakan sedekahnya bersama kembali agar didengar orang lain dan dipuji. ya nilainya 70. Tepuk tangan. Coba siapa kelompok adik nomor 2. Ya. Oke, siap? Kebawakan. Oke, kita bagi dulu ke kelompok. Caranya kayak gini ya. Salam strawberry, strawberry, strawberry. Ting ting ting, strawberry, strawberry. I love you, strawberry, strawberry. Sweet, bisa nggak? Bisa ya. Sweet, sweet, sweet. Siapa yang? Ya, yang kalah siapa? Ya, yang kalah berarti yang kalah ke belakang. Budi adalah seorang pengusaha muda yang sukses dan kaya raya berlaku berpoya-poya. Budi sangat gemar menghambur-hamburkan uang untuk barang mewah dan pesta-pesta mewah. Budi itu sering memamerkan hartanya dan juga senantiasa ria ya, dan sum'ah ingin didengar oleh orang lain. Kita diskusikan dengan teman-teman kalian untuk nanti dipresentasikan ke depan. Silakan diskusikan. Ya, silakan istirahat untuk ke depan. Ya, bacakan untuk diskusinya. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jim foto ya. dari kelompok 2. Ini membacakan hasil Izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Di kasus Budi. Ya. Setelah kami analisis, perilaku tersebut datangnya dari penyakit hati. Itu bermula pada sikap hasad atau iri dengan pencapaian orang lain sehingga ketika ia mampu dia timbul rasa sombong. Jadi alhamdulillah masing-masing sudah dapat menyelesaikan studi kasus sifat dari Budi. Semoga kita dijauhkan dari karakter-karakter yang seperti itu. Baik, semuanya berdiri, kita brigi dulu. Potrat.
barusan ya, tentang quote Islami. Tentang barusan Bu. Ya, pokoknya tentang quote Islami yang berhubungan dengan barusan. So, Batas belum aja mendekat. Jauh di bandara dekat dengan. weh, jauh di lama darah dekati akhirat. Jangan mengenai jalanlah hati cahaya ilahi. Kita simpulkan ya untuk hari ini. Sebelum ibu menyimpulkan, siapa yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu? Silakan. Silakan, simpulkan. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah kita harus bisa lebih menjaga diri dan memperkuat iman kita agar terhindar dari lima sifat tercela yang terjadi di berbagai pengertiannya. Iya betul, tepuk tangan. Karena takabur atau sombong itu tidak pantas untuk seorang hamba yang takwa, tidak pantas untuk seorang hamba yang bagaimanapun. Ya, karena kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Apa yang mau disombongkan? Betul? Semua adalah tiba, harta tiba, tata tiba, bahkan jabatan kita sebagai apapun itu adalah tiba. Ya, jadi kita itu harus senantiasa menghindari perilaku tercela seperti itu. Dan ibu amanah pada kalian semua, kita senantiasa menjaga akhlak di kampungnya masing-masing, di sekolah dimanapun ya. Karena yang ditanya masyarakat itu bukan kita nilai matematika itu berapa, nilai ulangan PAI-nya berapa, ya, nilai ulangan tekniknya berapa, tapi bagaimana kita bisa bersopan santun, menjaga sikap yang baik. Betul tidak? Kita melihat pejabat yang pintar tapi tidak jujur, kita senang tidak? Nah itulah ya, kita melihat misalnya ada yang membawa motor bagus tapi akhlaknya tidak baik, bagus tidak? Ya. Jadi kalian sudah mempunyai tafsiran masing-masing ya. Untuk pencapaian asesmen ya dari pelajaran tadi, alhamdulillah banyak perbaikan. Kalau misalnya beberapa dua bagian kemarin biasanya diam semua, biasanya ngantuk, sekarang pada antusias. Dan alhamdulillah tadi dari studi kasus yang tadi, alhamdulillah semuanya sudah dapat menyelesaikannya dengan tepat dan baik. Terima kasih ya, semoga pembelajaran hari ini selalu menyenangkan dan pembelajaran ke depan insya Allah kita akan lanjut kepada penilaian dari bab 3 ya. Jadi siap-siap minggu depan sebelum ke bab 4 kalian akan dites dulu tentang apa materi hari ini, siap? Ya. Jadi minggu depan insya Allah sebelum ke bab 4 kita akan tes dulu dari bab 3 ini. Dan ibu mengingatkan bukan hanya penilaian pengetahuan saja yang berupa nilai ya. Yang pertama dari penilaian sikap ya, kalian sikap itu ditilai ya, ditilai. Selain oleh Allah juga ditilai oleh guru PAI itu masuk rapor. Nilai sikapnya bagaimana, kesiapan atau tidaknya. Dan ibu lihat tadi lebih kesiapan ya. Walaupun lebih baik, pintar, tapi ternyata suka kesiapan. Berarti nilai sikapnya kurang. Baik, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin.